Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Selamat malam. Seperti biasa di sini Lina mau berbagi sedikit kesaksian untuk mengajak saudara semakin kuat di dalam Tuhan di hari-hari yang semakin sukar, di hari-hari yang semakin sulit ini. Mari kita bersama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan ya saudara. Sebelum kita belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita masuk dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, kunaikan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau di kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu, belajar firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Engkau urapi Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini, terlebih hati dan pikiran kami, siapapun yang mendengarkan ya Tuhan, pembelajaran firman Tuhan ini, biarlah firman-Mu ini juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, dimanapun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman, mendengarkan acara dan melihat acara ini, di dalam nama Yesus semua terberkati oleh karena kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ampun, sucikan dan kuduskan terlebih dahulu Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami sepanjang hari ini di dalam pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini seluruh doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, shalom. Saudara, saya mau bilang ya, dalam perjalanan hidup kita yang penuh mungkin dengan lika-liku ya saudara, dan tantangan mungkin seringkali membuat kita jatuh atau membuat kita rapuh ataupun membuat kita tak berdaya ya saudara. Tapi di saat-saat seperti ini kita yang pastinya membutuhkan sandaran yang kokoh dan perlindungan yang kuat pastinya. Dan kita tahu sandaran yang kokoh, perlindungan yang kuat itu hanya ada di dalam Tuhan, di mana Tuhan lewat setiap firman-firman-Nya kita pasti akan dimampukan untuk melewati, untuk menjalani setiap masa-masa sukar yang terjadi saat-saat ini ya. Saudaraku, mungkin hari-hari yang ini sedang mengalami suatu proses dalam hidupnya, mungkin seperti saya sendiri juga ya saudara. Nah, di sini saya juga mau berbagi cerita seperti biasa, berbagi kesaksian. Kalau saya ya, sebelum saya melanjutkan belajar firman Tuhan ini, saya juga akan bercerita, bersaksi tentang kehidupan saya di hari-hari ini ya. Jujur ya saudara, saya di hari-hari ini ya benar-benar diproses Tuhan itu sangat luar biasa, dimana sampai saya secara daging sebetulnya ya saudara sangat kelepek-kelepek sekali. Tetapi saya bersyukur saudara, di sini hari-hari ini bahkan saya sangat bersyukur. Karena apa? Di tengah kelepek-kelepek saya ini, saya selalu diingatin dengan firman-firman Tuhan. Saya selalu diingat-ingati dengan firman Tuhan yang
firman Tuhan itu bisa mengubah cara berpikir saya, mengubah cara pandang saya akan setiap proses ini. Sehingga puji Tuhan banget ya saudara, dengan firman Tuhan ini saya benar-benar dimampukan. Dimampukan itu dalam arti begini, saya meresponi setiap proses. Saya selalu berdoa dan berdoa begini, Tuhan, semua Tuhan izinkan terjadi, ini memang harus terjadi. Saya nggak bisa menolak. Saya takut untuk memberontak. Saya takut memberontak itu dalam arti marah atau kenapa sih Tuhan, kenapa? Saya takut dengan kata-kata itu ya saudara. Jadinya firman Tuhan itu sangat-sangat menguatkan pribadi saya ya saudara, di dalam menjalani masa-masa yang benar-benar sukar buat saya ya. Di mana ya, saat saya mau merasa sedih gitu ya, merasa sedih, langsung firman Tuhan itu ingatkan, kamu seharusnya ucap syukur, kamu seharusnya tahu apa yang Tuhan mau, yaitu ucapkan sesuatu yang berbalik gitu ya saudara. Kalau seandainya badan kita benar-benar lagi nggak sehat ya, kita ucapkan badan kita sehat. Nah seperti itu. Jadinya dibalik ya. Kenyataan itu kita balik dengan perkataan yang baik. Gitu maksudnya. Jadi ketika saya merasa lemah gitu, saya ngomong saya kuat gitu. Ketika saya merasa sedih, saya berusaha tersenyum. Bagaimana caranya? Memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Saya mencari terus, mencari. Tuhan mampukan saya. Saya nggak mau memberontak karena apa ya? Sesuatu itu datangnya nggak cuma satu-satu, saudara, tapi bebarengan gitu ya, secara serentak itu, pokoknya datangnya bareng-bareng banget. Dan itu kalau dirasakan secara manusiawi, oh haleluya banget gitu loh ya. Cuma saya belajar harus kuat bener. Mungkin banyak saudara-saudara saya yang memberi nasihat, mengarahkan saya, itu memang benar sekali. Mengarahkan saya, jangan begini, jangan begitu, harusnya begini, harusnya begitu, gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau diarah pun, kalau kedagingan kita ini memang kita ini dagingnya udah apa ya, cuma merasakan nggak bisa enak yang ngomong gitu ya saudara, mohon maaf. Kalau cuma gitu memang apa ya, kita bisa menolak nasihat, tuturan itu tadi kita bisa tolak. Kita seakan-akan itu nggak butuh nasihat, nggak butuh, cuma kedagingan kita mengasihani diri sendiri. Nggak kuat. Tapi benar saudara, ketika kita itu mencari perlindungan yang adalah itu menjadi berkat kehidupan kita itu ya saudara, kita itu pasti akan dimampukan ya saudaraku. Nah pada malam hari ini saya mau mengajak untuk mempercayai kuasa Tuhan. Kita akan belajar bagaimana melepaskan rasa kekhawatiran kita, ketakutan kita, serta bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita akan belajar, kita akan membuka firman Tuhan yang tertera di dalam Mazmur 16 ayat 11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Nah, di sini marilah kita belajar meresponi hari-hari sukar ini menjadi hari-hari yang baik. Karena di sini kita akan menemukan janji-janji Tuhan lewat Mazmur 16 ayat 11 tadi ya saudara. Sekali lagi kita baca ya, kita renungkan, kita responi ya, kita Mazmur ini kita benar-benar kita ada sesuatu yang indah kok di sini di Mazmur ini ya. Sekali lagi ya saya baca. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu, di tangan kita saudara ya, ada nikmat senantiasa loh. Jadi kita nggak perlu terpengaruh dengan hari-hari ini, dengan sikon yang Tuhan izinkan terjadi atas kita yang benar-benar sulit, karena Tuhan benar-benar sudah berfirman, di depanmu ada sukacita. Tetapi itu pun kalau kita mau percaya. Makanya di sini saya malam ini mau mengajak saudara semua untuk mempercayai firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh ya. Saudaraku, ayat ini, ayat firman Tuhan Mazmur 16 ayat 11 ini adalah ungkapan keyakinan dan sukacita dari Daud sang pemazmur ya saudara. Dalam hubungannya yang semakin intim dengan Tuhan ya, uraiannya seperti itu ya saudara. Ini adalah mewujudkan bahwa Tuhan adalah sumber dan penuntun kehidupan. Daud mengakui bahwa ia tidak berjalan seorang diri dalam kegelapan ataupun dalam kebingungan seperti kita. Kalau kita mau melakukan, kalau kita mau mendengar, kalau kita mau belajar benar-benar merenungkan firman Tuhan ya, kita mau mempercayai firman Tuhan di masa sulit, di masa sesukar apapun, kita tidak akan pernah merasa berjalan dalam kegelapan saudara. Yang pasti kita akan berjalan di dalam terang, karena firman Tuhan itu adalah sebuah lilin yang menuntun kita, sebuah lilin yang menerangi hati kita yang saat ini benar-benar diliputi dengan masa-masa yang sukar. Itu secara daging kita gelap, itu secara daging kita sulit, tetapi firman Tuhan ini menjadi tongkat, firman Tuhan ini menjadi lilin. Marilah kita percaya firman Tuhan ini ya saudara, agar kita itu tidak merasa kebingungan, agar kita itu tidak merasa kesulitan, tetapi Tuhan secara aktif akan menunjukkan jalan-jalan yang benar, jalan-jalan kehidupan yang diartikan juga kehidupan yang bermakna. Jadinya di dalam pergumulan apapun, kalau kita melangkahnya bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita melakukan seperti
firman-Nya, kita pasti akan menuju janji-janji yang seperti di dalam Mazmur 16 ayat 11 tadi ya, bahwa di depan kita ada sukacita yang berlimpah, bahkan di tangan kita ada nikmatnya. Amin. Semoga Mazmur 16 ayat 11 ini memampukan kita, menguatkan kita yang saat ini sedang mengalami suatu proses. Ya, suatu proses harus melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Firman Tuhan ini saya kasih judul, perlindungan itu adalah berkat dari Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.